Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan telah menjadi tetua eksternal dari klan Fang. Dia membuat skema yang luar biasa dengan menggunakan Ying Wuxie untuk menyingkirkan semua perhatian dari Fang Dichang kepada dirinya, sehingga Fang Dichang akhirnya fokus pada masalah yang lain. Dan kali ini kita akan sambung lagi kisah hidup dari Fang Yuan di part 365. Sebelumnya, Fang Yuan mengatakan bahwa ini adalah saatnya dia untuk bertindak secara pribadi. Dia menggunakan gerakan pembunuh aliran giok dan meninggalkan oasis embun surgawi. Selama periode sebelumnya, Fang Yuan telah sepenuhnya menguasai formasi yang ada di oasis embun surgawi. Bahkan, dia sudah memodifikasi dan menyusun formasi di dalam formasi itu. Formasi buatan Fang Yuan berfungsi untuk menciptakan ilusi, seolah-olah Fang Yuan tetap berada di dalam oasis. Selain itu, formasi ini juga memiliki pertahanan yang solid, sehingga tidak akan mudah untuk ditembus. Singkatnya, semua itu cukup untuk menjadi alibi Fang Yuan untuk mengelabui klan Fang. Dan ditambah lagi, aliran giok kini sudah berhasil dimodifikasi ulang, sehingga kecepatan aktivasinya kini jauh lebih cepat. Sementara aura yang bocor di lokasi tujuan menjadi jauh lebih kecil, dan tidak lagi semegah sebelumnya. Dalam sekejap, Fang Yuan tiba di gurun kunang-kunang terbakar. Tempat itu dipenuhi oleh bebatuan merah serta beberapa jenis tanaman langka. Sejumlah besar serangga hidup di sini, dan merekalah yang dikenal sebagai kunang-kunang terbakar. Tempat ini sendiri merupakan titik sumber daya menengah milik klan Fang. Ada seorang immortal peringkat 6 yang ditugaskan untuk menjaga tempat itu. Sesampainya di sana, Fang Yuan lalu menyamar menggunakan wajah familiar. Lalu, tanpa menunda sedikit pun, dia mulai melancarkan serangan. Fang Yuan membunuh immortal itu, lalu kemudian menghancurkan formasi dan membantai seluruh gu di lokasi itu. Dalam sekejap, seluruh tempat itu rata dengan tanah, dan Fang Yuan lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Yang patut dicatat di sini adalah metode yang digunakan oleh Fang Yuan itu menggunakan metode dari jalur bumi. Tentu ada tujuan kenapa Fang Yuan menggunakan jalur bumi dalam penyerangan ini. Setelah dia menyelesaikan semuanya, Fang Yuan lalu kembali ke oasis embun surgawi. Di sisi lain, di markas klan Fang, saat ini Fang Dichang tengah tersenyum setelah menerima balasan dari Fang Yuan. Tapi seketika senyum itu pudar saat dia mendengar kabar buruk yang datang. Gurun kunang-kunang terbakar milik klan Fang telah dihancurkan sepenuhnya. Dalam sekejap, Fang Dichang tertegun. Seluruh kegembiraannya kini lenyap tanpa sisa. Kehilangan gurun kunang-kunang terbakar memang membuat klan Fang rugi. Tapi kerugian terbesarnya adalah kehilangan seorang immortal. Bagaimanapun, seorang immortal, meski dia hanya peringkat 6, tetap saja immortal adalah salah satu pilar kekuatan bagi klan Fang saat ini. Terlebih di situasi mereka sekarang. Fang Gong sangat memandang serius masalah ini. Dia langsung berdiskusi dengan Fang Dichang. Setelah pembicaraan singkat, Fang Gong tetap tinggal untuk menjaga markas klan Fang, sementara Fang Dichang berangkat menuju lokasi kejadian di gurun kunang-kunang terbakar guna melacak si pelaku. Pelaku telah membunuh seorang immortal dari klan kami. Dia bahkan menghancurkan seluruh sumber daya yang ada di sana. Ini jelas bukan tindakan demi mendapatkan keuntungan semata. Ini adalah balas dendam. Fang Dichang segera mengaktifkan metode jalur kebijaksanaannya.
Dia mengamati sisa-sisa reruntuhan yang ada di sana, dan dia dengan cepat menangkap jejak emosi penuh dengan kebencian, kemarahan, serta niat membunuh yang mendalam. Emosi yang pasti akan dimiliki oleh seorang yang mendendam. Metode yang digunakan adalah jalur bumi. Apakah ini adalah balas dendam dari klan Dong? Pikiran itu seketika muncul di benak Fang Dicang, mengingat klan Dong memang mengkhususkan diri pada jalur bumi. Tapi Fang Dicang dengan segera membuang pikiran itu. Jika klan Dong yang melakukannya, caranya terlalu mencolok. Maka ini pasti adalah ulah dari kekuatan jalan kebenaran yang lain. Mereka mencoba mengambil keuntungan dari situasi yang ada di antara kami. Sialan, situasinya menjadi semakin buruk. Ekspresi Fang Dicang menjadi suram. Sebagai seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, dia telah lama memprediksi berbagai konsekuensi dari penggunaan mencuri dao untuk mengintimidasi jalan kebenaran Gurun Barat. Salah satu kemungkinan yang paling berbahaya adalah apa yang terjadi hari ini, di mana muncul anggota dari jalan kebenaran yang ingin memprovokasi klan Fang, tetapi mereka tidak berani melakukannya secara terbuka. Lalu, pada akhirnya mereka memilih untuk bersembunyi di balik layar dan menggunakan rencana licik seperti saat ini. Itulah yang dipikirkan oleh Fang Dicang, dan itulah yang diharapkan Fang Yuan. Dia bertindak dengan sangat rapi dan hanya meninggalkan petunjuk yang memang ingin dia tinggalkan agar ditemukan oleh Fang Dicang. Sehingga opini dari Fang Dicang pun dapat diarahkan. Pada akhirnya, setelah tidak bisa menemukan petunjuk yang berharga, Fang Dicang kembali ke markas klan Fang dengan wajah muram. Tak lama kemudian, seluruh jalan kebenaran di Gurun Barat menerima kabar ini. Seorang ahli peringkat 8 segera mendatangi Dong Luceng untuk menanyainya. Saat mendengar berita itu, Dong Luceng pun terkejut luar biasa. Dia menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah yang bergejolak di dadanya. Dia mengutuk dalam hati, bajingan mana yang berani mencoba mencelakai klan Dongku? Klan Fang memang menggunakan metode mencuri dao, tetapi mereka masih menahan diri dan tidak menargetkan titik sumber daya raksasa kami. Tapi bajingan ini, dia justru berani membunuh seorang immortal dari klan Fang. Ini jelas telah melampaui batas. Dong Luceng menghela nafas sejenak. Dia melanjutkan, pelaku menggunakan metode jalur bumi. Aku juga adalah jalur bumi, dan klan Dong juga mengkhususkan diri pada jalur bumi. Mereka dengan sengaja menjebak kami. Bajingan itu jelas licik dan kejam. Tapi aku bahkan tidak bisa membalasnya. Dong Luceng kini merasa frustasi. Dia tidak bisa begitu saja berteriak dan mengatakan bahwa klan Dong tidak bersalah. Ada beberapa alasan. Pertama, tidak ada yang secara terbuka menuduh klan Dong sebagai pelakunya. Kalau Dong Luceng tiba-tiba memberikan statement bahwa mereka tidak bersalah, maka itu hanya akan menunjukkan kelemahan mereka. Kedua, klan Fang baru saja menghancurkan titik sumber daya menengah milik klan Dong. Jika sekarang mereka mengumumkan bahwa bukan mereka yang menyerang klan Fang, maka itu hanya menunjukkan bahwa klan Dong takut pada klan Fang. Hal ini bisa mencoreng reputasi dari klan Dong, dan prestis klan Dong jelas akan jatuh. Karena itu, Dong Luceng tidak bisa memberikan jawaban yang tegas. Dan saat ahli peringkat 8 itu menanyainya, Dong Luceng hanya mendengus. Saat ini perasaanku tentu saja sangat marah. Siapapun yang melakukan ini, pasti akan kucapik-capik mereka. Mendengar itu, ahli peringkat 8 hanya tertawa singkat.
dengan makna yang tersembunyi di belakang matanya. Perasaan Dong Luceng semakin memburuk. Jangan tertawa. Wilayah klan Dong memang berbatasan langsung dengan klan Fang. Jika klan Fang memutuskan untuk membalas, klan Dong akan berada dalam bahaya besar. Dan pikiran itu kini bergejolak di dalam benaknya. Waktu pun berlalu. Selama periode waktu ini, jalan kebenaran Gurun Barat diselimuti oleh atmosfer yang aneh. Di permukaan, mereka masih menciptakan berbagai fitnah dan rumor yang menargetkan klan Fang. Namun, pada kenyataannya, penindasan terhadap klan Fang hanya berhenti pada kebisingan tanpa tindakan yang nyata. Bagaimanapun juga, teknik mencuri dao telah digunakan. Bahkan Immortal peringkat 8 pun tidak mampu menghentikan klan Fang yang menyerang mereka secara paksa. Hal itu membawa beberapa dampak positif. Seorang Immortal dari klan Fang dengan gembira berkata, "Serangan kita pada oasis bulan harta telah mulai menunjukkan hasilnya." Banyak orang yang setuju, tapi ekspresi dari Fang Dichang justru terlihat muram. Sangat disayangkan, kalau saja insiden pembakaran Gurun Kunang-Kunang tidak terjadi, situasinya akan sangat sempurna. Bahkan sampai sekarang kita masih belum menemukan pelakunya. Ini adalah sebuah kegagalan. Meskipun klan Dong adalah pihak yang paling dicurigai, tapi Fang Dichang dan juga Fang Gong sama-sama bertindak hati-hati. Mereka belum berniat untuk mengambil tindakan yang gegabah. Mereka tidak punya bukti maupun alasan yang cukup untuk bergerak melawan klan Dong. Terlebih lagi, selalu ada kemungkinan bahwa semua ini hanyalah jebakan dari pihak lain. Klan Fang tidak mengambil langkah apapun. Pada akhirnya, selama beberapa waktu ini, klan Fang tidak mengambil tindakan apapun. Sementara klan Dong, mereka justru dilanda kegelisahan. Dalam beberapa hari terakhir, Dong Lucen telah mengerahkan orang-orangnya untuk memperkuat pertahanan dari langkah klan Fang. Hari-hari Dong Lucen tidaklah mudah. Dia hidup dalam ketakutan yang berkelanjutan. Selidiki dengan cepat, temukan pelakunya, dan bersihkan nama dari klan Donggu. Dong Lucen memberi perintah. Dia berharap bahwa penyelidikan klan Fang akan membuahkan hasil. Tapi di permukaan, dia tetap mempertahankan sikap yang keras, terus menuntut kompensasi dari klan Fang atas insiden di oasis bulan harta. Alih-alih menuntut balas dendam, mereka hanya meminta kompensasi. Sikap dari Dong Lucen sangat jelas. Pasukan dari Jalan Kebenaran Gurun Barat lainnya pun berusaha untuk menebak siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Sebagian besar perhatian mereka tertuju satu sama lain. Karena jika rencana menabur perselisihan ini berhasil, pihak yang paling diuntungkan justru adalah kekuatan Jalan Kebenaran lainnya. Di antara mereka, yang paling mencurigakan adalah klan-klan yang berbatasan langsung dengan wilayah klan Fang, termasuk salah satunya adalah klan Dong. Secara alami, kekuatan-kekuatan super ini menanggung tekanan mental yang sangat besar. Mereka ingin supaya klan Fang segera menemukan pelaku yang sebenarnya. Klan Fang memang melakukan penyelidikan, tapi kenyataannya usaha mereka tidaklah sungguh-sungguh. Tindakan mereka tidak lebih sebagai sebuah formalitas. Bagaimanapun krisis yang dialami oleh klan Fang sejatinya bukanlah tentang siapa pelaku dari pembakaran Gurun Kunang-Kunang, melainkan penindasan kolektif dari seluruh Jalan Kebenaran Gurun Barat. Karena itu, situasi klan Fang kini berada di posisi yang sangat canggung. Jika mereka benar-benar menemukan pelaku dan itu mengarah pada salah satu kekuatan dari Jalan Kebenaran,
Apakah klan Fang akan membalas dendam pada mereka? Pertanyaan ini sejatinya sulit untuk dijawab, tetapi dalam kondisi dari klan Fang sekarang, ya tentu mereka harus melakukan balas dendam. Kalau tidak, maka reputasi dari klan Fang akan runtuh. Para immortal adalah pilar kekuatan dari masing-masing klan. Jika mereka mati dan klan tidak melindungi atau membalaskan dendam akan kematian mereka, lantas apa gunanya bergabung dengan kekuatan seperti itu? Siapa yang masih mau mempertaruhkan nyawanya demi klan yang bahkan tidak peduli pada mereka? Tapi di sisi lain, kalau klan Fang membalas dendam, apakah klan Fang benar-benar sanggup berperang secara terbuka dengan kekuatan super lainnya? Klan Fang memang sudah menunjukkan kartu truf mereka, yaitu mencuri Dao. Tetapi kekuatan super yang lain juga pasti memiliki kartu truf mereka masing-masing. Dan yang lebih penting, jika dua kekuatan super benar-benar bertarung habis-habisan, pihak yang diuntungkan bukanlah mereka berdua, melainkan kekuatan super ketiga yang menunggu di balik bayangan. Ya, itulah jalan kebenaran, penuh dengan intrik dan siasat busuk. Selama beberapa hari terakhir, Fang Dichang telah menenangkan diri. Dia secara diam-diam menyampaikan pandangannya pada Fang Gong, bahwa mereka harus menahan diri dari mengejar kebenaran sejati. Hal yang terpenting saat ini adalah waktu. Mereka harus memperbaiki 3 rumah gua mereka yang rusak, serta mereka juga harus memperbaiki istana kacang ilahi. Selama rintangan itu terlewati, maka kekuatan dari klan Fang akan melonjak. Setelah itu, ketika pelaku sebenarnya terungkap, tidak peduli kekuatan super manapun yang terlibat, klan Fang akan memiliki alasan yang kuat sekaligus kekuatan yang cukup untuk menekan lawan dan meraih keuntungan semaksimal mungkin. Fang Gong mendengarkan analisis itu dan kemudian menyetujuinya. Tak lama kemudian, Fang Gong lalu mengumumkan kepada publik bahwa klan Fang akan secara aktif mengejar kebenaran. Mereka mengklaim telah memperoleh kemajuan besar dalam penyelidikan yang mereka lakukan, dan mereka menegaskan bahwa klan Fang tidak akan membiarkan pelaku lolos begitu saja. Tetapi klan Fang juga tidak akan memfitnah pihak yang tidak bersalah. Pada hari pengumuman itu juga, para immortal dari klan Fang lalu mengirimkan sejumlah besar inti jiwa kepada Fang Yuan. Di antaranya terdapat 1 inti jiwa abadi peringkat 8. Memang terasa lompat di bagian ini. Apa hubungannya sikap klan Fang yang mengumumkan sikap mereka kepada dunia dan juga pemberian hadiah kepada Fang Yuan? Ternyata ada penjelasannya. Fang Yuan kini tersenyum tipis. Jelas sekali bahwa klan Fang sekarang sedang berusaha untuk menenangkanku. Sebelumnya, Fang Dichang telah memperingatkan Fang Yuan dan memerintahkan Fang Yuan untuk menyerahkan 20 tetes embun surgawi. Seandainya insiden pembakaran gurun kunang-kunang tidak terjadi, masalah itu seharusnya sudah berakhir. Tapi setelah insiden itu, rencana intimidasi dari klan Fang menjadi kurang efektif. Jalan kebenaran gurun barat kini dipenuhi oleh arus bawah yang bergejolak. Semua pihak saling menebak langkah berikutnya, dan keinginan untuk bertindak juga semakin kuat. Dalam situasi ini, klan Fang harus memastikan bahwa Fang Yuan akan tetap berada di pihak mereka. Karena itu, mereka perlu memberikan Fang Yuan beberapa imbalan.
Tapi tentu mereka tidak mungkin memberikan 20 tetes embun surgawi. Karena itu, mereka akhirnya memilih untuk memberikan inti jiwa sebagai kompensasi untuk menenangkan Fang Yuan. Dan hasil ini menunjukkan bahwa rencana Fang Yuan berhasil. Sejatinya memang inilah yang diinginkan oleh Fang Yuan. Dia tidak ingin melihat klan Fang berada dalam kondisi yang stabil. Jika klan Fang benar-benar dalam kondisi yang stabil, mereka tidak akan lagi membutuhkan dirinya. Fang Yuan tidak akan bisa memanfaatkan klan Fang, dan pengembangan gurun hantu hijau akan sangat melambat. Klan Fang juga tidak akan berusaha lebih jauh. Tapi sekarang, klan Fang bahkan bersedia menyerahkan inti jiwa abadi kepada Fang Yuan. Ditambah lagi, Fang Yuan sendiri saat ini membutuhkan jalan kebenaran gurun barat untuk terus menarik perhatian Fang Dicang dan para petinggi klan Fang yang lain. Kalau mereka terlalu tenang, Fang Dicang akan punya ruang untuk mengamati Fang Yuan dengan lebih seksama. Dan hal itu mungkin akan membuat Fang Dicang menyadari adanya kejanggalan pada Fang Yuan. Namun sekarang perhatian Fang Dicang benar-benar teralihkan dari Fang Yuan sepenuhnya. Inilah hasil dari rencana Fang Yuan. Dan memang klan Fang sebenarnya cukup sial kali ini. Dalam kehidupan sebelumnya, karena Fang Yuan tidak ikut campur dalam hal ini, mereka berhasil melewati krisis dengan mudah. Bahkan mereka mampu menekan jalan kebenaran gurun barat. Hingga pada akhirnya, klan Fang mencapai kerjasama dan kesepakatan tertentu dengan kekuatan jalan lurus gurun barat. Tapi sekarang, klan Fang masih berada dalam kondisi yang canggung. Sulit bagi mereka untuk tenang saat ini. Oleh karena itu sekarang, Fang Yuan dapat berkultivasi dengan tenang di oasis embun surgawi. Sementara itu, di gurun hantu hijau, Ying Buxie memanfaatkan Gu Token binatang jiwa untuk mengendalikan binatang jiwa dan mengembangkan kekuatan dengan sangat cepat di sana. Di sisi lain, klan Fang saat ini terus menggunakan inti jiwa yang tersimpan di dalam inventaris mereka untuk memasoknya pada Fang Yuan, sehingga Fang Yuan tidak akan meninggalkan klan Fang. Kemudian, saat ini, di dalam apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan, Lang Ya serta para varian manusia juga bekerja keras tanpa henti. Dan di bawah cahaya kebijaksanaan, klon jalur waktu Fang Yuan terus melakukan deduksi hampir tanpa jeda. Oleh karena itu, banyak pencapaian yang diperoleh oleh Fang Yuan saat ini. Yang baru saja Fang Yuan gapai adalah pengembangan gerakan pembunuh pohon karma. Ini di atas kepalanya, segumpal asap hijau muncul dan perlahan berubah menjadi pohon kecil yang ramping. Beberapa cabang tipis menjulur darinya, dan di sana terlihat 2 atau 3 buah yang menggantung. Buah-buah itu tampak layu dan kurang berkembang. Tapi meski begitu, kalau para immortal dari pengadilan surgawi melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut sekaligus dipenuhi oleh amarah. Bagaimanapun, pohon karma adalah metode khas yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Genesis Lotus. Tapi saat ini, teknik itu justru jatuh ke tangan iblis seperti Fang Yuan. Walaupun gerakan pembunuh pohon karma ini masih belum sempurna, tetapi Fang Yuan sudah memodifikasinya dengan cukup baik. Ada banyak faktor yang membuat modifikasi itu sulit dilakukan. Salah satunya adalah pencapaian Fang Yuan yang hanya berada di tingkat master. Ditambah juga jumlah Gu jalur kayu miliknya sangatlah terbatas.
Sampai titik ini, pohon karma yang berhasil dimodifikasi oleh Fang Yuan baru mencapai peringkat 6. Tapi meski begitu, Fang Yuan juga memperoleh sebuah gerakan pembunuh jalur kayu baru yang cukup praktis. Dan hasil semua itu ia dapatkan dari penelitiannya pada pohon karma. Nah, gerakan pembunuh yang ia dapatkan adalah peti bambu dewasa. Ini adalah gerakan pembunuh jalur kayu peringkat 7, di mana gu inti yang digunakan adalah gu bambu dewasa. Meskipun berasal dari jalur kayu, tetapi efek yang dihasilkan lebih condong kepada jalur kebijaksanaan. Saat gerakan ini diaktifkan, cahaya giok akan merembes keluar dari dada Fang Yuan, di mana cahaya itu akan membantu Fang Yuan untuk melakukan deduksi. Inilah kemampuan yang membuatnya lebih condong kepada jalur kebijaksanaan. Lalu selain peti bambu dewasa, Fang Yuan juga memperoleh gerakan pembunuh lain dengan karakteristik serupa. Gerakan itu adalah gerakan pembunuh jalur keberuntungan, rencana keberuntungan. Gerakan ini menggunakan gu rencana keberuntungan peringkat 6 sebagai inti. Pada dasarnya, gerakan ini adalah gerakan dari jalur keberuntungan, tetapi menghasilkan efek yang menyerupai jalur kebijaksanaan. Gerakan pembunuh rencana keberuntungan sendiri difokuskan pada penyusunan taktik pertempuran. Jadi, gerakan pembunuh ini membantu pikiran Fang Yuan ketika sedang melakukan perencanaan untuk sebuah pertempuran. Walaupun sebenarnya ada banyak metode dari jalur kebijaksanaan yang Fang Yuan kuasai, dan tentu metode-metode dari jalur kebijaksanaan itu jauh lebih efektif daripada dua gerakan pembunuh yang sebelumnya disebutkan. Jadi bisa dikatakan kalau Fang Yuan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan peti bambu dewasa ataupun rencana keberuntungan. Namun kenapa Fang Yuan tetap mempraktekkan gerakan pembunuh ini? Tujuannya sederhana, yaitu untuk memperdalam pemahamannya terhadap warisan sejati Genesis Lotus dan juga warisan sejati The Great Sun. Dulu pernah diceritakan bahwa Fang Yuan beberapa kali menggunakan gerakan pembunuh dari jalur pedang untuk meningkatkan pemahamannya pada jalur pedang. Metodenya sama, dan itulah yang Fang Yuan lakukan. Selama beberapa hari terakhir, tubuh utama Fang Yuan memusatkan penelitiannya pada 3 warisan sejati. Yang pertama tadi adalah warisan sejati Genesis Lotus, lalu yang kedua adalah warisan sejati dari The Great Sun, dan yang terakhir adalah warisan sejati dari surga pencuri. Adapun warisan sejati dari Genesis Lotus, Fang Yuan telah memulainya dengan menciptakan gerakan pembunuh pohon karma peringkat 6. Namun karena keterbatasan gu dari jalur kayu, serta rendahnya tingkat pencapaiannya pada jalur kayu, membuat Fang Yuan tidak bisa memaksimalkan warisan sejati dari Genesis Lotus. Jadi, dia tidak terlalu banyak menginvestasikan waktu dan sumber daya pada warisan ini. Sebaliknya, fokus utama Fang Yuan diarahkan pada warisan sejati dari The Great Sun dan warisan sejati dari surga pencuri. Yang pertama adalah warisan sejati jalur keberuntungan milik The Great Sun. Apa yang Fang Yuan pelajari adalah salah satu dari 3 warisan sejati peninggalan The Great Sun. Warisan ini memungkinkan Fang Yuan untuk mengendalikan keberuntungannya sendiri. Sementara itu, inti dari warisan sejati surga pencuri adalah gu mencuri kehidupan peringkat 8. Warisan itu secara rinci memaparkan metode untuk membuka segel dari gu mencuri kehidupan. Tentu saja, kedua warisan ini juga menjabarkan fondasi kultivasi dari jalur keberuntungan dan jalur pencuri. Terutama pemahaman yang mendalam dari 2 venerable itu terhadap jalur yang mereka ciptakan. Hal ini membuat Fang Yuan memperoleh manfaat yang luar biasa.
Pada warisan jalur keberuntungan, ada catatan yang ditinggalkan oleh The Great Sun. Kalimat pertama yang tertulis adalah, apa itu keberuntungan? Kemudian, The Great Sun sendiri yang menjawabnya. Untuk membahas tentang keberuntungan, seseorang harus lebih dahulu membahas tentang nasib. Sebelum teratai merah, tidak pernah ada jalur keberuntungan. Namun, setelah teratai merah merusak nasib, perubahan aneh mulai terjadi di dunia. Manusia pertama kali menemukan jalur keberuntungan itu saat mereka menyadari adanya komponen tertentu di dalam ki manusia milik mereka. Karena untuk menjadi seorang immortal, ki langit, ki bumi, dan ki manusia harus selaras. Maka semakin banyak ki manusia yang terakumulasi oleh seorang immortal sebelum kenaikan abadinya, semakin tinggi pula tingkat apertur abadi yang akan mereka peroleh. Dengan mengutamakan ki manusia, orang-orang pun mulai meneliti tentang keberuntungan. Tak lama kemudian, mereka menemukan berbagai karakteristik dari keberuntungan. Setelah nasib dirusak oleh teratai merah, jalur kehidupan semua makhluk tidak lagi bersifat tetap ataupun kaku. Perubahan sangat mungkin untuk terjadi, meskipun tetap berada dalam batasan tertentu. Orang-orang menyadari bahwa keberuntungan memiliki hubungan yang sangat erat dengan penyimpangan dari nasib. Namun, apa sebenarnya hubungan itu? The Great Sun menjelaskan sudut pandangnya. Nasib bersifat konstan, sedangkan keberuntungan bersifat sebagai variabel. Bagi orang biasa, apa arti dari keberuntungan? Keberuntungan itu adalah variabel positif bagi diri sendiri. Lantas apa itu kesialan? Kesialan sejatinya adalah variabel negatif bagi diri sendiri. Dalam ki manusia, jika keberuntungannya baik, maka orang akan cenderung memperoleh keuntungan. Sebaliknya, jika keberuntungannya buruk, maka dia akan cenderung mengalami kerugian. Namun, baik itu keberuntungan ataupun kesialan, keduanya bukanlah bagian dari nasib. Nasib bersifat tetap dan pasti akan dialami. Sementara itu keberuntungan ataupun kesialan hanyalah sebuah variabel atau sebuah probabilitas. Hasil akhir baru akan ditentukan setelah semua pengaruh lain diperhitungkan. Jika seseorang memiliki nasib buruk, tetapi memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang cukup untuk membalikkan keadaan, maka dia akan tetap mencapai tujuannya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki keberuntungan besar, tetapi bodoh dan lemah, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan, dan kegagalan tidak akan terelakkan. Setelah itu, warisan sejati dari The Great Sun juga menjelaskan adanya ukuran, warna, serta bentuk dari berbagai jenis keberuntungan. Ada orang yang punya keberuntungan melimpah, ada pula yang keberuntungannya sangat sedikit. Secara umum, semakin tinggi tingkat kultivasi dan semakin dalam pondasi dari seseorang, maka semakin besar juga keberuntungan mereka. 7 warna utama keberuntungan adalah hitam, abu-abu, putih, merah, emas, biru, dan ungu. Namun terdapat pula warna-warna yang tidak lazim seperti merah muda ataupun merah darah. Keberuntungan memiliki bentuk dan ukuran yang sangat beragam. Bahkan seringkali bentuknya aneh. Orang biasa umumnya memiliki bentuk keberuntungan yang umum dan tidak mencolok. Sebaliknya para jenius atau tokoh luar biasa seringkali akan memiliki keberuntungan besar dengan wujud yang langka. Sebagai contoh, Fang Yuan pernah memiliki keberuntungan peti mati hitam. Keberuntungannya hitam pekat seperti tinta, berkumpul membentuk peti mati raksasa yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya.
Keberuntungan Fang Yuan juga memancarkan aura kematian yang kental dan syarat akan kemalangan. Atau misalnya ketika dulu Fang Yuan mengamati Zheng Sanchuan dalam konvensi jalur penyempurnaan. Orang itu memiliki keberuntungan pelangi yang sangat menyilaukan, menonjol dan juga amat jelas di antara kerumunan yang lain. Atau misalnya Hong Yi, Ye Fan, dan Han Li. Mereka juga termasuk orang-orang dengan keberuntungan yang luar biasa. The Great Sun meninggalkan warisan sejati keberuntungan yang memungkinkan penggunanya secara langsung untuk menargetkan keberuntungan seseorang, bahkan mengubah ukuran, bentuk, ataupun warnanya. Sebagai contoh, jika seseorang menginginkan keberuntungan yang lebih baik dalam hubungan asmara, maka dia dapat merubahnya menjadi keberuntungan bunga persik. Atau misalnya, seseorang menginginkan sumber daya kultivasi, maka dia dapat menciptakan keberuntungan kekayaan. Atau kalau dia sedang diselimuti oleh kesialan, maka ia dapat menggunakan serangkaian metode dalam warisan ini untuk mengubah keberuntungan dan menyesuaikannya. Warisan sejati keberuntungan milik The Great Sun bersifat sangat komprehensif, sedangkan berbeda dengan warisan sejati dari surga pencuri yang justru sederhana dan ringkas. Di dalamnya terdapat catatan. Jalur pencuri bukanlah tentang mendapatkan sesuatu tanpa usaha, tetapi jalur ini adalah jalur dengan efisiensi tertinggi. Para Master Gu dan para Immortal menginginkan Gu, entah melalui penyempurnaan, transaksi, maupun penjarahan. Semua itu menuntut biaya besar dan mengandung resiko yang tinggi. Sementara jalur pencuri menargetkan Gu secara langsung dan mencurinya. Dengan demikian, maka biaya dapat ditekan, resiko dapat dikurangi, dan efisiensi dapat ditingkatkan. Lalu apakah inti dari Gu? Gu sendiri adalah esensi langit dan bumi. Mencuri Gu itu setara dengan mencuri fragmen tanda Dao. Karena itulah gerakan pembunuh mencuri Dao diciptakan oleh surga pencuri. Selain itu ada juga Gu mencuri kehidupan, yang mana manifestasi umur pada dasarnya hanyalah salah satu bentuk dari tanda Dao di dalam tubuh makhluk hidup. Dengan mencuri kehidupan, maka seorang immortal dapat mencuri tanda Dao yang berkaitan dengan umur, lalu menguranginya secara langsung. Jangan menganggap jalur pencuri sebagai sesuatu yang hina atau jahat. Banyak hal dapat dipahami dengan sudut pandang yang berbeda. Mencuri kail, maka kau akan digantung. Mencuri sebuah negara, maka kau akan menjadi pangeran. Setiap klan ataupun sekte mewajibkan anggotanya untuk berkontribusi kepada mereka. Dan itu sebenarnya adalah bentuk dari pencurian secara terbuka yang diterima sebagai sesuatu yang wajar. Sebagai contoh, pengadilan surgawi mewajibkan anggotanya yang baru bergabung untuk menyumbangkan apertur abadi mereka. Pada hakikatnya, mereka itu menyerahkan seluruh hasil kultivasi mereka seumur hidup. Dari sudut pandang jalur pencuri, apa yang dilakukan oleh pengadilan surgawi itu sebenarnya adalah mencuri hasil kultivasi dari para immortal. Namun, mereka tidak menganggap itu sebagai pencurian, tetapi menganggapnya sebagai kehormatan. Bahkan para anggota dari pengadilan surgawi rela mati demi mendapatkan kesempatan itu. Di sisi lain, bahkan makhluk fana pun sejatinya dapat mencuri hasil kultivasi dari seorang immortal, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai warisan sejati yang ditinggalkan oleh para immortal dan diwarisi oleh para makhluk fana. Dan dunia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang normal, atau bahkan sebuah budaya. Pencurian sejatinya hanyalah metode yang paling efisien untuk memperoleh sesuatu.
menciptakan organisasi, menetapkan aturan, membangun kehormatan atau memanipulasi emosi dan budaya. Semua itu pada hakikatnya adalah metode dari jalur pencuri. Metode dari jalur pencuri yang paling kuat tak lain tak bukan adalah asimilasi. Lebih dari semua itu, metode dari jalur pencuri yang paling kuat sejatinya adalah asimilasi. Ketika sebuah gua surga atau tanah terberkati hancur, maka angin asimilasi akan bertiup dan menghapus segalanya. Tanda Dao di dalam apertur abadi akan berasimilasi dan diserap oleh langit dan bumi. Dengan begitu, maka sejatinya pencuri terbesar di dunia adalah dunia itu sendiri. Dunia mencuri hasil kultivasi dari generasi ke generasi, mencuri dari para jenius yang tak tertandingi. Dunia mengumpulkan semakin banyak tanda Dao, bahkan menciptakan jenis tanda Dao yang baru. Dunia mencuriku dari dunia lain, menjadikanku sebagai iblis dunia lain. Dunia mencuri umur dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, memastikan kematian dari semua kehidupan di dunia. Jalur pencuri yang kuciptakan sejatinya adalah meniru langit dan bumi, menggunakan metode yang paling efisien untuk memanfaatkan dan memperkuat diri sendiri. Setelah membaca semua informasi itu, Fang Yuan merasakan pandangannya meluas. Pemahamannya terhadap jalur pencuri benar-benar berubah dibandingkan sebelumnya. Surga pencuri memiliki cara pandang yang sama sekali berbeda. Dia bukanlah sosok ortodoks, tetapi justru sosok yang mampu mengintip hakikat kebenaran. Dia menggunakan mentalitas dari jalur pencuri untuk memahami dunia ini. Visinya luas dan mendalam, mencerminkan keunikan dari seorang iblis dunia lain. Para masterku berkultivasi dengan memelihara, menggunakan dan menyempurnakanku. Mereka mengolah apertur abadi, meningkatkan tingkat pencapaian jalur masing-masing, memahami diri mereka sendiri serta memahami langit dan bumi. Setiap jalur menawarkan sudut pandang yang berbeda terhadap dunia dan eksistensi diri. Gu mencuri kehidupan adalah gu immortal pertama di dalam hidupku yang tidak kusutradarai sendiri. Semakin sering kugunakan, maka aku semakin memahaminya. Pada akhirnya, aku menyiapkan pengaturan khusus untuk mencuri gu immortal. Dalam kondisi yang normal, gu mencuri kehidupan digunakan untuk mencuri umur orang lain. Namun, melalui gerakan pembunuh yang kuciptakan, gu ini juga dapat meningkatkan umur seseorang. Tentu saja tetap ada keterbatasan. Efek gu mencuri kehidupan masih kalah dibandingkan dengan gu umur. Menggunakan gu mencuri kehidupan secara terbalik bisa mentransfer umur pengguna kepada target yang lain. Sekilas gagasan ini memang tampak bodoh, tetapi di dalamnya tersembunyi makna yang sangat dalam. Inilah esensi terdalam dari warisan sejati surga pencuri. Pewaris, jika kau cukup beruntung untuk mencapai tahap ini, maka kau akan mampu menghapus metode yang kugunakan untuk mengunci gu pencuri kehidupan. Dan kau juga akan memperoleh informasi dari warisan sejati lainnya yang terkait. Itu adalah kata-kata terakhir dari surga pencuri di dalam catatannya. Fang Yuan terdiam cukup lama setelah membaca semua itu. Meskipun tingkat pencapaian jalur pencurinya telah mencapai tingkat Grandmaster Agung, tetapi ia tetap merasa kesulitan untuk memahami semua makna di balik kata-kata itu. Menggunakan gu mencuri kehidupan secara terbalik, Fang Yuan menghela nafas dan menggelengkan kepala pelan. Dia belum cukup yakin untuk menyingkap misteri itu. Menurut prediksinya, setidaknya dia harus mencapai tingkat kuasi tertinggi untuk benar-benar memahami makna di balik kata-kata itu.
Dan sebelum mencapai titik itu, jika Fang Yuan memaksa menggunakan penggunaan terbalik dari Gu mencuri kehidupan, maka dia hanya akan memotong umurnya sendiri. Baiklah, selanjutnya aku harus menggunakan Gu mencuri kehidupan untuk menghadapi para immortal pengadilan surgawi. Setidaknya, Duklong adalah target yang paling tepat untuk dilawan dengan Gu mencuri kehidupan. Itulah yang Fang Yuan pikirkan sekarang. Bahkan jika Fang Yuan menghabiskan 2 kesempatan terakhirnya dan menghancurkan Gu itu, dia masih punya warisan sejati dari surga pencuri, di mana di dalamnya terdapat resep dari Gu mencuri kehidupan peringkat 8. Fang Yuan menghela nafas. Sekalipun 2 kesempatan ini terpakai, aku masih bisa menyempurnakannya kembali di masa depan. Tapi, menurut penilaian Fang Yuan, pengaturan yang ditinggalkan oleh surga pencuri pada Gu mencuri kehidupan punya nilai yang jauh lebih besar. Jika dia mampu memahami esensi inti dari warisan sejati ini, maka keuntungan yang dia peroleh akan melampaui semua pencapaiannya saat ini. Kini, saat Fang Yuan berkultivasi dengan tekun, para pemimpin jalan kebenaran perbatasan selatan telah melalui negosiasi dan perdebatan yang sengit. Pada akhirnya, mereka telah mencapai sebuah kesepakatan. Kondisi saat ini berbeda dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Fang Yuan sekarang telah menganeksasi tanah Langya dan mengalahkan pengadilan surgawi. Jalan kebenaran perbatasan selatan kini merasakan ancaman yang jauh lebih besar. Mereka bukan hanya mengirimkan Xiacha, mereka juga mengirimkan 2 immortal peringkat 8 lain. Sementara itu, saat ini Fang Yuan sama sekali belum menyadari bahwa semua itu sedang bergerak ke arah dirinya. Saat ini, informasi terbaru telah dikirimkan kepada Chikuyo. Dia berdiri di dekat jendela, menatap pegunungan yang ada di kejauhan. Jadi mereka sudah menjebak Fang Yuan. Sepertinya, kali ini Fang Yuan tidak akan bisa melarikan diri. Tatapan Chikuyo berkilat samar. Aku hanya tidak menyangka Fang Yuan benar-benar memilih untuk menjalani kesengsaraannya di perbatasan selatan. Bahkan dia sampai meninggalkan jejak. Tujuannya jelas untuk naik ke peringkat 8. Tetapi tindakan ini benar-benar sembrono. Rupanya saat ini Fang Yuan telah meninggalkan gurun barat dan tiba di perbatasan selatan. Sejatinya apa yang dia lakukan saat ini hampir bisa dikatakan mengulang apa yang sudah ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Chikuyo kini tampak menghela nafas sejenak. Namun hal itu juga tidak sepenuhnya bisa dihindari. Fang Yuan telah memaksa pengadilan surgawi untuk mundur. Bahkan dia sempat bertransaksi denganku. Segalanya berjalan terlalu mulus, dan itu membuatnya terlalu percaya diri. Dia mulai meremehkan jalan kebenaran perbatasan selatan. Menurut Chikuyo, Fang Yuan mampu bertahan bebas selama ini karena kelicikan dan kehati-hatiannya. Dia selalu bergerak dengan cepat dan menghindari konfrontasi secara langsung dengan kekuatan super manapun. Sehingga saat situasi menjadi semakin buruk, dia selalu berhasil lolos. Tapi kali ini berbeda. Jalan kebenaran perbatasan selatan telah berkolusi secara diam-diam. Di permukaan mereka tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Bahkan, mereka menggunakan metode dari jalur kebijaksanaan untuk menutupi semua rencana mereka dan menghindari deduksi. Ditambah lagi ada Lu Weiyin. Jika dia tidak bergabung dalam aliansi ini, jalan kebenaran perbatasan selatan mungkin tidak akan bisa menemukan Fang Yuan secepat ini. Dia memang layak disebut sebagai pewaris bumi surga. Gumam Chikuyo. Lu Weiyin saat ini memang mampu melacak lokasi dari Fang Yuan,
melalui Ki Bumi dari kesengsaraan abadi yang sedang terjadi. Kemampuan itu sungguh mengesankan. Chikuyo kembali menghela nafas dalam hati. Keterlibatan Lu Weiyin membuat situasi dari jalan kebenaran perbatasan selatan menjadi sangat rumit. Dalam pengejaran ini, jalan kebenaran perbatasan selatan mengerahkan 3 orang immortal peringkat 8 termasuk Lu Weiyin. Hal itu membuat keberhasilan mereka menjadi sangat tinggi. Jika mereka berhasil, reputasi Lu Weiyin akan melonjak drastis. Dia akan menjadi sosok yang tidak bisa lagi diabaikan oleh kekuatan-kekuatan besar di perbatasan selatan. Sebenarnya sebelum kejadian ini Lu Weiyin sudah berinteraksi dengan seluruh kekuatan jalan kebenaran perbatasan selatan, baik secara langsung maupun tidak. Gua surga perbatasan selatan miliknya menjadi tempat dari perlindungan bagi banyak varian manusia yang terusir. Lu Weiyin menampung mereka yang kampung halamannya dihancurkan. Menurut informasi yang dapat dipercaya, ada cukup banyak dari varian manusia yang telah menjadi immortal di sana. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpuasan serta kekhawatiran besar di kalangan para immortal perbatasan selatan. Namun karena Lu Weiyin adalah pewaris dari bumi surga dan membawa kehendak serta cita-cita dari bumi surga, jalan kebenaran perbatasan selatan tidak dapat secara terbuka mempersoalkan keputusan Lu Weiyin. Karena itu, sejatinya Lu Weiyin selama ini selalu disingkirkan secara halus dari lingkaran inti jalan kebenaran perbatasan selatan. Itu semua adalah kesepakatan diam-diam di antara semua pihak. Tapi akhir-akhir ini, dia menjadi sering muncul. Bahkan Lu Weiyin secara terbuka mengajukan diri untuk melacak Fang Yuan. Jika upaya ini berhasil, maka pengaruhnya di jalan kebenaran perbatasan selatan akan meningkat drastis dan memberinya otoritas yang nyata. Chikuyo sejatinya tidak terlalu memikirkan nasib dari Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan pernah menahan invasi pengadilan surgawi terhadap tanah terberkati Langya, kebanyakan orang percaya bahwa hal itu terjadi karena pengadilan surgawi telah meremehkan pondasi Langya. Terlebih, pengadilan surgawi sengaja menyembunyikan fakta kematian dari Jinglan dan Chen Yi. Akibatnya, jalan kebenaran perbatasan selatan dan para immortalnya menjadi semakin percaya diri. Keyakinan ini bukan tanpa dasar. Mereka pernah mengejar Fang Yuan hingga terpaksa melarikan diri dari perbatasan selatan seperti anjing yang dipukuli. Jika bukan karena campur tangan Feng Jiuge, Fang Yuan pasti sudah mati saat itu. Dibandingkan dengan Fang Yuan, Chikuyo justru lebih waspada pada Lu Weiyin. Dia sudah mulai memikirkan cara untuk menghadapinya di masa depan. Adapun tentang Fang Yuan, Chikuyo hanya merasakan sedikit penyesalan. Hidup atau mati itu tidak terlalu ia pedulikan. Dan ketika Fang Yuan jatuh ke tangan jalan kebenaran perbatasan selatan, maka transaksi antara dirinya dengan Fang Yuan akan berakhir. Ada sedikit penyesalan dari Chikuyo tentang masalah ini, karena Fang Yuan memegang kunci tentang hubungan mereka dan juga tentang informasi alam mimpi. Chikuyo hanya bisa berharap supaya dia masih punya waktu untuk meneliti alam mimpi lebih jauh lagi. Tapi apapun yang terjadi, Chikuyo hanya bisa melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Lagi pula dia sendiri juga tidak bisa menghubungi Fang Yuan dan memberitahu tentang masalah ini. Karena kalau sampai Fang Yuan ketahuan dan semua informasi itu dibongkar, maka Chikuyo akan dicap sebagai pengkhianat. Meski dia adalah seorang immortal peringkat 8, sekaligus tetua tertinggi pertama dari klan Qi. Kalau dia sampai ketahuan berkhianat, maka dia akan sangat dirugikan, bahkan klan Qi mungkin akan dihancurkan. Karena itu sekarang Chikuyo sedikit gelisah. Dia hanya bisa berharap kalau Fang Yuan tertangkap,
Semoga dia tidak membocorkan hasil penelitian dari jalur mimpinya. Klan Qi masih butuh waktu untuk mengembangkan jalur mimpi. Sejujurnya, Fang Yuan adalah bakat sejati. Sangat disayangkan kalau dia sampai berakhir di sini. Jika dia tumbuh sedikit lagi, maka 5 wilayah di masa depan pasti akan menjadi jauh lebih menarik. Itulah yang Chikuyo pikirkan. Sayangnya, di dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bahkan berhasil menahan seluruh kekuatan gabungan dari perbatasan selatan. Walaupun di kehidupan sebelumnya, Baitu mati setelah diserang oleh Chikuyo. Nah, karena waktunya memang sudah tepat, itulah alasan kenapa Fang Yuan akhirnya kembali ke perbatasan selatan. Tentu dia punya rencana untuk menghadapi semua orang dari perbatasan selatan. Kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. See you again dan bye.